panjang enggaknya jam perdagangan itu tuh nggak gitu ngefek terhadap jumlah transaksi. Kalau lu lihat tuh pas ketika jam perdagangan dipotong, itu transaksi malah cenderung naik gitu. Ya, sebenarnya tergantung sentimen marketnya apa, bukan tergantung jam perdagangannya apa. Karena seperti gue pernah bilang ya, itu tuh jam perdagangan tuh hanya rame di 4 spot aja. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Kita ketemu lagi dalam Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Yes. Setelah kemarin kita agak skip lumayan 1 bulan ya, karena nemenin Sobat Cuan di Cuap Cuap Ramadan. Sekarang Cuap Cuap Cuan balik lagi dalam Cuap Cuap Cuan, pastinya di Paham ya. Hari ini ada Maria Katarina dan juga Gua Triputra, tim riset CNBC Indonesia. pas banget udah selesai puasanya, libur lebarannya, sekarang masuk ke bulan Mei. Nah, Mei, apa yang akan terjadi di bulan Mei tahun 2023 ini? Di tengah banyak hal yang terjadi ya, khususnya ya off perdagangannya lumayan panjang ya. Kita di bulan April kemarin karena libur lebaran ya, dari tanggal 19 sampai tanggal baru masuk lagi tanggal 26 April. Dan gitu ada beberapa hari kemudian masuk di bulan Mei. Nah, kalau kita tahu kan ya, Sobat Cuan mungkin juga tahu dan kita sering bahas juga kalau di bulan Mei biasanya ada sell in May and go away. Nah, lo melihatnya seperti apa nih Put yang akan terjadi di 2023 ini? Ya biasanya kalau Karena kemarin kan udah sell terus sebenarnya. Sebenarnya kalau di bursa lokal itu tuh memang di periode pertengahan tahun ini, Mei, Juni, Juli itu sebenarnya kurang atraktif pergerakannya. Memang kalau dari bursa kita tuh emang akhir tahun selalu atraktif. Terlepas dari tahun lalu itu tidak ada window dressing, 20 tahun terakhir, 19 tahunnya itu selalu ada gitu. Jadi sebenarnya memang strateginya itu ketika bursa tidak atraktif, buat yang mainnya posisional ya, yang jangka waktu bulanan. Itu yang memang strategi ya, ketika Mei itu kabur, ketika mulai kuartal 4 baru masuk lagi. Secara historical biasanya yang menyebabkan kabur biasanya memang rata-rata returns yang diberikan di bulan Mei udah cukup tinggi ya, makanya pada profit taking. Jadi kayak jualan dulu baru nanti masuk lagi gitu, atau gimana Put? Biasanya emang di bulan-bulan ini tuh sepinya itu sepi sentimen juga, salah satunya sepi sentimen ya kan. Mei Juni itu kan sudah selesai laporan financial year. Jadi sentimen ini saham A sampai saham C tahun lalu cetak laba naik berapa persen, itu udah lewat. Jadi sepi sentimen. Kalau Maret tuh sentimennya biasanya itu, Maret April sentimennya itu. Kalau misalnya Desember kita tahu ada window dressing. Januari itu masih ada lanjut, Januari effect. Jadi ya Mei Juni itu biasanya sepi sentimen, sepi transaksi. Ini udah bisa mulai kelihatan nih dari bulan lalu, April itu kan udah mulai sepi ya transaksi ya. Parah. Ya walaupun. Dan itu sebenarnya juga imbas dari diperpanjang jamnya. Dibalikin lagi kayak sebelum pandemi gitu ya. Tapi masih belum kelihatan. Nah, kalau kita lihat kan kalau tahun lalu nih ada Santa Claus nggak ada, Santa Claus Rally. Kemudian January Effect kayaknya juga hampir nggak ada nih. Apakah tren yang serupa juga bisa aja beda nih di bulan Mei tahun 2023? Bahkan justru malah karena baru ditetapkan lagi jam perdagangan panjang dan kemarin anggaplah lagi bulan puasa lah, mungkin nggak terlalu ada yang mau transaksi ya. Setelah ini Lebaran mungkin baru mulai marah-marah kali. Takut emosi tinggi, puasa batal kan, nggak enak. Nah mungkin aja nggak sih bahwa bulan Mei ini kemudian mereka baru mulai adjustment juga karena transaksinya panjangnya mulai balik lagi dan mulai ada gairah lagi. Sebenarnya itu, gue jawab mengenai transaksi dulu ya. Itu tuh panjang enggaknya jam perdagangan itu tuh nggak gitu ngefek terhadap jumlah transaksi. Kalau lu lihat tuh pas ketika jam perdagangan dipotong, itu transaksi malah cenderung naik gitu. Ya, sebenarnya tergantung sentimen marketnya apa, bukan tergantung jam perdagangannya apa. Karena seperti gue pernah bilang ya, itu tuh jam perdagangan tuh hanya rame di 4 spot aja. Awal perdagangan, awal penutupan sesi 1, awal pembukaan sesi 1, ya pembukaan sesi 2, sama menjelang tutup. Itu biasanya ramenya di 4 spot itu aja. Yang utamanya itu awal dan akhir. Yang super rame itu awal perdagangan sesi 1 sama penutupan sesi 2. Ya, yang dua spot sisanya itu sebenarnya ya walaupun rame tapi ya sepi nggak gitu rame, nggak serame yang awal dan akhir ini. Jadi ketika jam diperpanjang, spotnya tetap 4 gitu. Tetap itu yang dicari itu gitu yang ya. ditunggu. Nah makanya tadi pertanyaan gue adalah mungkin gak sih kemudian
mereka yang tadinya off nih transaksi di bulan April karena puasa, ini akan justru malah memanfaatkan momentum di bulan Mei gitu, Ya. yang kita kenal sebagai sell in May and go Ya. away, justru malah banyak transaksi yang Sebenarnya lumayan gede, mungkin transaksi beli ya berarti ya. probabilitasnya itu sebenarnya nggak gitu bagus ya, probabilitas untuk Mei untuk bicara statistically speaking, probabilitas untuk Mei untuk hijau itu sebenarnya jelek gitu dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Apalagi kita tahu sentimen masih terbatas, The Fed masih naikin suku bunga, ya inflasi masih akan diprediksi overheat gitu. Jadi ya sebenarnya masih belum ada sentimen tambahan ya, dikatakan tadinya ada orang sepi transaksi di April, Ramadan. ya di Ramadan, belum tentu ketika Mei transaksi naik bisa naik tipis. IHSG bisa nggak, belum tentu juga kan ada transaksi seperti itu. Oke, karena secara historikal mengerek indeks sampai hijau di bulan Mei itu hampir kecil banget ya probabilitasnya ya. Gitu. Jadi ya memang ketika trader-trader ini udah Mei nggak menarik, daripada mereka gambling, ya udah mending nungguin aja gitu. Market kan selalu open gitu, nggak bisa close. Benar. Close sudah tutup juga semuanya ya. Bener juga sih. Tapi kalau dilihat dari opposite yang lain gitu ya, maksudnya di saat mungkin sell in May yang terjadi kan berarti ada saham-saham yang akan diskon gitu ya, maksudnya akan banyak yang turun gini. Mungkin kalau retail mungkin bisa ngelihat nggak sih, atau itu memang momentum akhirnya beberapa saham untuk ada diskon yang lumayan di Mei. Kembali lagi ya ke retail itu orientasinya apa. Kalau lu pengen investasi ya, yang paling bagus lu ambilin saat sell in May nanti saham-saham perbankan big cap, big four itu. Karena kita tahu IHSG Indonesia kemungkinan besar nggak kena resesi, kemungkinan ekonomi masih akan tumbuh, kredit masih akan tumbuh. Kredit tumbuh artinya laba perbankan ini masih akan all time high. Ya kita tahu impairingnya makin baik ya, NPL-nya kemungkinan makin baik karena ya sudah mulai pulih. Jadi ya impairment loss-nya itu akan turun, ya labanya akan all time high kemungkinan untuk 2023 ini gitu. Jadi ya sebenarnya untuk jangka panjang saham-saham perbankan big cap ini masih oke untuk dikoleksi. Kalau untuk jangka pendek misalnya kayak sell in May and go away, nanti ada momen di saat naiknya lagi di bulan apa sih, biasanya September ya, wake me up when September's end atau apa sih? Itu ada opportunity buat naik harganya itu kira-kira akan ada di sektor apa? Biasanya kalau untuk koleksi jangka lu pengen main bulanan ya. Ya bulanan. Jadi dalam tahun yang sama nih ceritanya. Dalam tahun yang sama, misalnya lu pengen ambil tuh biasanya ambil Mei Juni, keluarnya itu Desember. Oke. Seperti gue bilang ya, ketika window dressing cabut. Jadi ambil Mei Juni, exitnya window dressing. Jangan exitnya dari Oktober September belum maksimal. Gitu. Jadi kalau pengen sektoral biasanya masih menarik bang, masih banking. Balik lagi ke banking. Window dressing itu biasanya banking yang kena. Karena banking kan big cap kita ya, tulang punggung indeks. Artinya ya fund semuanya punya duit di situ. Jadi rame-rame ngereknya ke situ gitu. Oke, cuma banking doang nih Put, nggak ada yang cyclical, non-cyclical kayak consumers gitu lumayan bisa tergerak, atau mungkin balik lagi ke mining sector gitu, pertambangan, komoditas yang rata-rata semuanya masih kurang menarik karena ya kita tahu kondisi global ekonomi masih kurang oke. Ya kita tahu. Jadi tahun ini kayak banking year gitu ya, karena enggak banking year juga sebenarnya, banking itu safe option. Oh iya benar juga. Sebenarnya ini bukan stock option, bukannya stock year. Iya benar sih. Banyak tahun saham ini kita tahu, apalagi IHSG ya tahun lalu udah naik hijau gede. Ya tahun ini ya terbatas aja kalaupun bisa hijau, syukur-syukur gitu. Tapi ya kembali lagi kalau pengen nyari yang aman-aman ya cuma bisa banking ya. Yang lain-lainnya apa? Misal batu bara udah bagi dividen rata-rata. Lalu ya labanya memang masih oke ya, harga dividen harga batubara memang masih tinggi ya. Diprediksi tahun ini ada kisaran 100-200an ya, masih di atas 60-70 ya harga rata-rata batubara. 70-60 aja udah cuan gitu, apalagi sekarang 100-200. Tapi kita kan tahu tahun lalu udah turun dari 300-400an. Artinya laba tahun ini, net profitnya kemungkinan besar akan turun dibanding tahun lalu. Jadi jadi lu jangan gambling gitu dengan kemungkinan harga sahamnya nggak kemana-mana lagi gitu. Memang masih akan kemungkinan memberikan dividen yield dalam jumlah besar tahun depan, tapi ya cuma bisa berharap dari itu tahun ketika bagi dividen. Karena secara signifikan price-nya atau kenaikan harganya udah nggak akan lagi. Iya, udah terbatas. Bisa lo dapetin seperti tahun lalu mungkin yang bisa berapa kali beggar gitu ya. Tahun ini kayak udah nggak bisa lagi gitu ya. Itu untuk komoditas. Terus kalau misalnya saham-saham BUMN, nah menurut lo masih nggak bisa jadi pilihan gitu? BUMN mana BUMN, bank juga BUMN. Oh iya, bank BUMN ya.
telekomunikasi itu misalnya. kayak ke Telkom apa kawan-kawannya itu bikep-bikep kayak gitu juga sebenarnya pergerakan terbatas. Oh, oke. Misalnya BUMN karya ya. Itu juga Aduh, sentimennya masih bahaya kurang menarik, banget ya iya. sebenarnya sih, Iya. benar. Jadi sebenarnya memang ya masih itulah, masih pasar modal masih kurang menarik untuk tahun ini gitu. Jadi stock picknya atau mungkin sektornya juga makin kecil gitu ya, opportunity-nya nggak tahu deh ini akan bisa didapatkan atau nggak. Selain tadi yang Putra bilang gitu ya, ya kalau mau aman ya banking dan Iya. lebih baik. Apakah memang ngambil posisi untuk cari aman aja gitu untuk yang masih mau tune in di market? Ya yang masih mau di market ya ambil posisi aman ya banking aja, jangan usah terlalu ambil resiko banyak ya. Apalagi yang kayak teh apa segala itu ya Ya, agak susah, agak berat gitu. Kalaupun hijau ya tactical rebound biasanya atau dead cat bounce, tapi ya lu berharap goto atau buka balik harga IPO ya jauh. Iya. Lagi dijual-jualin soalnya gede banget kayak Goto dan lain-lainnya. Tapi disclaimer on ya Sobat Cuan, balik lagi ke preferensinya Sobat Cuan lah di saham ya khususnya, atau saham-saham yang mungkin selama ini Sobat Cuan ngerasa bahwa enggak kok gue fan-fan aja dengan saham pilihan gue, ya udah silakan. Tapi yang jelas apa yang terjadi di sell in May and go away secara historical ya kita akan lihat nanti di tahun ini seperti apa. Mungkin imbasnya juga yang terjadi di May sih yang gue akan baca adalah masih ada hawa-hawa libur lebarannya. Jadi kalau nggak rame ya memang karena nggak rame selama bulan Ramadan juga nggak rame. Tapi tetap semangat, tetap berinvestasi. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita terus yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen ya Sobat Cuan. Terima kasih. Maria dan Putra pamit. Bye-bye. Bye-bye. Happy cuan.